Om Swastiastu, selamat pagi. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada dan menyimak video ini ya. Dan juga masih semangat untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan satu lagi materi mengenai fungsi, yaitu mengenai inverse fungsi. Nah, inverse fungsi ini masih ada kaitannya dengan komposisi nanti ya, karena akan ada materi komposisinya juga di bagian terakhir. Nah, sebelumnya kita akan mengenal dulu apa itu inverse fungsi. Nah, inverse di sini coba kalian perhatikan ilustrasi ini dulu ya. Nah, mungkin saat kecil, saat TK, kalian diajari untuk memakai sepatu ya, dari tidak bersepatu, kemudian kalian mengambil sepatunya, lalu memakai kaos kaki kan, seperti itu ya. Kemudian memasukkan kaki yang sudah pakai kaos kaki tadi, mengikat tali sepatunya, kalau yang sepatunya isi tali. Nah, ini jadilah kalian memakai sepatu atau bersepatu. Untuk melepasnya, maka langkah-langkah tersebut dibalik dari urutan terbawah menuju ke urutan paling atas. Pertama, melepas tali tentu saja, kemudian mengeluarkan kaki, kemudian melepas atau membuka kaos kaki, yang terakhir meletakkan sepatu pada tempatnya, sehingga jadinya kalian tidak menggunakan sepatu. Nah, di sini proses ini, jika dari tidak bersepatu menjadi bersepatu itu adalah fungsi, maka dari bersepatu menuju tidak bersepatu itu adalah inverse-nya, atau kebalikan dari kegiatan fungsinya. Dengan kata lain, inverse dalam matematika itu adalah merupakan suatu kebalikan. Dalam hal ini, karena kita mempelajari fungsi, maka inverse fungsi adalah kebalikan dari suatu fungsi yang diketahui. Nah, mungkin kaitannya dengan kehidupan sehari-hari di sini bisa Bapak jelaskan dengan cara ke soal ini dulu ya, ke ilustrasi soal yang ini. Nah, perhatikan contohnya. Pedagang kain memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap X potong kain. Ingat ya, X potong kain artinya kita belum tahu berapa jumlah kain yang dia jual, sebesar Fx rupiah. Nah, ini nanti ada fungsi penjualan berarti di sini ya. Nilai keuntungan yang diperoleh mengikuti fungsi Fx sama dengan 500X ditambah 1000. Nah, ini fungsi penjualannya, di mana X adalah banyak potong kain yang terjual. Kemudian, jika pedagang tersebut mampu menjual 50 potong kain, berapa keuntungan yang diperoleh? Pertanyaan kedua, jika keuntungan yang diharapkan sebesar Rp100.000, berapa potong kain yang harus terjual? Nah, kita coba dari yang A dulu ya. Yang A di sini karena mampu menjual 50 potong kain, 50 potong kain ya. 50 potong kain berarti X-nya adalah 50, karena di soal diketahui X adalah banyak potong kain terjual. Jadi X-nya adalah 50, kemudian tinggal kita masukkan ke Fx-nya ini, ganti X-nya dengan 50, sehingga F50 adalah 500 dikali 50 ditambah 10, karena kan Fx-nya 500X ya. 500 kali 50 adalah 25.000, kita tambah 1000, berarti keuntungannya kalau dia menjual 50 potong kain, itu adalah 26.000. Oke, nah ini kalau misalkan kainnya terjual. Maksudnya terjual sebanyak 50, untungnya bisa kita ketahui kalau seandainya dia bisa menjual 50 kain tersebut. Nah, tapi kalau pertanyaan yang kedua, ini dia mengharapkan keuntungan dulu, dia mengira-ngira keuntungan, oh segini saya ingin dapat keuntungan dari menjual kain, berapa kira-kira yang harus saya jual. Nah, disinilah fungsi inverse itu berguna. Ya. Jadi, kebalikannya sekarang. Coba kalian simak yang B dulu ya. Nah, nilai Fx-nya sama dengan 50, karena di sini kan keuntungan. Ya, keuntungan. Sedangkan fungsi keuntungan itu kan adalah Fx sama dengan 500X tambah 1000. Sedangkan yang diketahui di sini kan adalah keuntungannya. Ya.
Nilai fx harusnya, oh bukan 50 nih, harusnya 100.000. Sorry, ada kekeliruan. Fx harusnya 100.000. Ya. Nah, karena fungsi atau nilai keuntungannya adalah fx sama dengan 500x tambah 1000, maka sekarang kita ganti fx-nya dengan 100.000 sama dengan 500x ditambah 1000. Nah, tinggal pindah-pindahkan saja agar x-nya berada pada atau x-nya berdiri sendiri. Pertama, 100.000 dikurangi 1000 sama dengan 500x, kemudian 100.000 dikurangi 1000 kan 99.000 sama dengan 500x, berarti x-nya adalah 198 ya. Jadi biarpun x-nya di kanan juga sama aja hasilnya. X sama dengan 198. Ini dibalik seperti ini tidak mengubah tanda ya, tidak mengubah tanda dari min jadi plus, karena ini benar-benar hanya menukar posisinya saja. X-nya ke kiri, 198-nya ke kanan. Jadi tidak ada perubahan tanda. Ya, hati-hati di sini. Jadi banyak kain yang harus dijual adalah 198 potong apabila pedagang tersebut ingin mendapat untung sebesar 100.000. Nah, di sini kalian bisa perhatikan bahwa fungsi keuntungan ini bisa menjadi contoh dari fungsi inverse, di mana untuk yang ini, yang A ya, itu adalah fungsi biasanya, sedangkan untuk yang keuntungan adalah merupakan inverse atau kebalikannya untuk mencari banyak potong kain. Artinya soal B itu adalah kebalikan dari langkah-langkah yang A. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kita ke definisi dulu ya. Nah, definisi fungsi inverse atau inverse fungsi itu, jika fungsi f memetakan A ke B dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f sama dengan x, y, sedemikian hingga x anggota himpunan A dan y anggota himpunan B. Dengan kata lain, x dan y ini saling berpasangan. Inverse fungsi f adalah relasi yang memetakan B ke A. Artinya, kalau tadi fungsi f-nya memasangkan dari B menuju ke A ke B, maka inverse-nya adalah B ke A. Nah, masih ada lanjutannya. Inverse fungsi f dinotasikan sebagai f berpangkat min 1 ya. Inverse itu f berpangkat min 1 dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f min 1 atau f inverse adalah y, x sedemikian hingga, garis lurus ini sedemikian hingga, y anggota himpunan B dan x anggota himpunan A. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, inverse itu prosesnya terbalik ya. Kalau fungsi biasa dari A ke B, kalau inverse adalah B ke A. Nah, ada ilustrasi lagi di sini. Untuk fungsi f-nya memasangkan dari A ke B. Sedangkan fungsi inverse f atau inverse f-nya saja itu memasangkan B ke A. Jadi kebalik. Intinya, kalau misalkan A-nya A1 berpasangan dengan B1, maka kebalikannya B1 berpasangan dengan A1. Kalau di fungsi awalnya A2 berpasangan dengan B2, maka di inverse-nya B2 menuju ke A2. Begitu seterusnya ya. Semoga bisa dipahami yang bagian di sini. Kemudian kita juga akan lanjut ke contoh-contoh soal ya. Pertama, langkah-langkah menentukan inverse suatu fungsi dulu. Jadi kalian harus mengenal langkah-langkahnya. Tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 2x. Jadi kita diminta untuk menentukan inverse dari fungsi yang berupa 2x ini. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Oke, langkah pertama, misalkan fungsi fx sebagai y. Nah, di sini kan di soal fx sama dengan 2x. Fx sama dengan 2x. Maka, yang harus kalian lakukan adalah mengubah fx ini menjadi y sama dengan 2x. Jadi cuma ganti tulisan saja ya, fx ganti y. Ini tujuannya untuk memudahkan. Kemudian, langkah kedua, selesaikan persamaan sehingga diperoleh bentuk x sama dengan. Nah, ini kan masih bentuk y sama dengan 2x. Langkah kedua ini maksudnya adalah kalian harus membuat x-nya ini berdiri sendiri. Jadi, ketemu nanti x sama dengan. Oke,
Oke, Y sama dengan 2X. Agar X-nya ini berdiri sendiri, maka 2-nya ini harus kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, kalau pindah ke sebelah kanan, dari kali, kebalikan dari kali adalah bagi. Sehingga jadinya Y per 2 sama dengan X. Nah, kenapa tidak berganti tanda? Tidak jadi min 2, ini karena dari kali berubah menjadi bagi atau bagi berubah menjadi kali, tidak ada perubahan tanda. Ya, tidak ada perubahan tanda. Hati-hati di sini, biasanya banyak yang keliru. Ya, ingat-ingat harus latihan sudah kelas 10 SMA ini, biar nggak keliru nanti ya. Oke, lanjut lagi ke hasilnya. Ini karena sudah ketemu X sama dengan ya, untuk lebih memudahkan kita tulisnya tukar tempat saja. X-nya ke kiri, Y per 2-nya ke kanan. Ingat di sini tidak ada perubahan tanda juga, karena ini benar-benar menukar posisi saja. X sama dengan Y per 2. Langkah ketiga, langkah terakhir, gantilah variabel X dengan F berpangkat min 1X atau inverse dari fungsi Fx, dan variabel Y-nya dengan X. Maksudnya di sini, kalian tinggal mengganti saja huruf-huruf X dan Y-nya ini dengan syarat di langkah ketiga. Kalau X berarti berganti menjadi F min 1X ya. Nah, X kan sama dengan Y per 2. Berarti X-nya ini berubah menjadi F min 1X. Nah, F pangkat min 1X. Dan Y-nya variabel Y-nya berubah menjadi X. Berarti di sini adalah X per 2. Oke, jadi inverse fungsi Fx adalah inverse Fx sama dengan X per 2. Atau F pangkat min 1X sama dengan X per 2. Ya, bebas kalian bacanya seperti apa, yang penting seperti yang Bapak sebutkan tadi ya. Di antara yang Bapak sebutkan tadi kan banyak. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Tentukan inverse fungsi Fx sama dengan 4x dikurangi 3. Nah, di sini ada tambahan ya. Tambahan angka min 3-nya di belakang. Kalau tadi cuma yang nempel dengan x saja, ini langkahnya sama. Bapak ringkas di sini dulu ya. Pertama, misalkan fungsi Fx sebagai Y, selesaikan persamaan sehingga diperoleh bentuk X sama dengan, dan terakhir gantilah variabelnya X dengan F min 1X dan variabel Y dengan X. Nah, perhatikan dulu, soalnya kan adalah Fx sama dengan 4X min 3 ya. 4X min 3. Nah, di sini bisa kalian ubah dulu Fx-nya menjadi Y. Jadi Y sama dengan 4x dikurangi 3. Baru kita pindah-pindahkan agar ketemu bentuk X sama dengan. Nah, kita pindahkan. Karena di sini min, di sebelah kanan min, maka kalau dipindahkan ke kiri, hasilnya adalah Y tambah 3. Sama dengan 4x. Nah, terakhir, 4x-nya ini, 4-nya kita pindahkan juga ke sebelah kiri. Dari kanan ke sebelah kiri. Sehingga hasilnya adalah Y tambah 3 dibagi 4. Ingat ya, semuanya harus dibagi dengan 4. Kalau misalkan di sini 5, ya 5 gitu misalkan, berarti semuanya dibagi 5. Kenapa? Karena harus seimbang, semuanya dibagi dengan 4. Dengan angka yang di depan X-nya. Ini harusnya sudah diajarkan dulu ya, entah waktu SD atau SMP, teorema seperti ini sudah sama dengan X. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa harus seperti itu, harus dibagi semua dengan 4-nya. Silahkan browsing-browsing lebih banyak, cari bacaan-bacaan seputar ini, atau kalau mau bertanya langsung, silahkan tanyakan langsung ke Bapak ya. Karena kalau Bapak jelaskan lagi dari awal secara rinci sekali dari pelajaran kalian SD SMP, nanti videonya terlalu panjang. Nah, ini seperti yang tadi, sudah ketemu Y tambah 3 per 4 sama dengan X. Kita tinggal tukar posisi saja. X sama dengan Y tambah 3 per 4. Nah, kalau sudah, ini langkah terakhir, tinggal ganti variabel X-nya dengan F pangkat min 1X. Nah, sama dengan Y-nya berubah menjadi X. Sehingga hasilnya adalah F min 1X sama dengan X tambah 3 dibagi 4. Oke, itu untuk yang kedua ya.
kesimpulannya seperti ini. Jika jadi inverse fungsi fx sama dengan 4x min 3 adalah f min 1x sama dengan x tambah 3 per 4. Nah, ini bentuk pecahan. Belum ada syaratnya di sini ya, karena di sini penyebutnya dari tadi itu adalah bilangan bulat tanpa x. Ya, bilangan tanpa x, tanpa variabel. Kalau misalnya ada variabel baru ada syaratnya, ada x-nya baru ada syaratnya nanti. Oke, lanjut lagi contoh berikutnya. Tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 2x min 1 per 3x dengan syarat x-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini ingat ya di fungsi sebelumnya bahwa kalau bentuk pecahan penyebut kan tidak boleh 0. Sehingga di sini 3x-nya kan tidak boleh 0. 3x itu tidak boleh sama dengan 0, maka untuk x-nya 0 dibagi 3 kan itu jadinya adalah 0, makanya di sini tidak sama dengan 0. Tetapi kalian untuk yang di soal jangan terlalu dipusingkan ya, karena ini tidak digunakan untuk mencari inverse. Ya, kalau untuk mencari inverse saja tidak digunakan. Nanti terakhir baru yang ketika kalian buat syaratnya, baru diperhatikan penyebutnya. Nah, langkah-langkahnya masih sama ya dengan yang tadi, jadi Bapak tuliskan lagi, cuma Bapak tidak rinci langkahnya. Untuk langkah pertama, itu fx sama dengan 2x min 1 per 3x, ganti fx-nya dengan y, sehingga hasilnya y sama dengan 2x min 1 per 3x. Kemudian, lanjut, jadi sekarang harus mengubah dalam bentuk x sama dengan, lupa ini ada x-nya di atas, ada di bawah ada. Tenang, tinggal dipindah-pindahkan dulu sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, untuk yang di bawah ini, pertama yang kita pindahkan yang mana sih? Bukan min 1-nya dulu. Kita harus melepaskan pecahannya ini dulu. Harus melepaskan, harus harus dipisahkan ya. Jadi yang untuk memisahkan ini cukup gunakan di sini saja, jangan digunakan dalam kehidupan orang lain ya. Jadi y sama dengan 2x min 1 per 3x, ini pindahkan 3x-nya dulu ke sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Dari bagi kan jadi kali, sehingga bisa kita tulis 3xy, karena 3x kali y kan ditulis 3xy saja. Sama dengan 2x dikurangi 1. Nah, ini juga langkah berikutnya, bukan min 1-nya lagi yang dipindahkan, tapi kumpulkan semua yang ada x-nya ke sebelah kiri. Kumpulkan semua yang ada x-nya ke sebelah kiri. Berarti 3xy dikurangi 2x sama dengan min 1. Bisa ya sampai sana ya, paham ya? Langkah berikutnya adalah keluarkan nilai yang sama di sini. Nilai yang sama adalah x. Jadi kita harus mengeluarkan x-nya. Tulis x-nya dulu. Buka kurung. Di sini setelah kita keluarkan x-nya, setelah dicoret x-nya, ada 3y saja. Nah, berarti 3y dikurangi, ini dicoret juga x-nya karena sudah keluar, berarti dikurangi 2 sama dengan min 1. Oke, lanjut. Agar menjadi bentuk x sama dengan, berarti ini kan x dikali ya, maka x sama dengan min 1 dibagi 3y dikurangi 2. Kemudian langkah terakhir, karena x-nya sudah di sebelah kiri, jadinya f min 1x sama dengan min 1 per 3x min 2. Nah, syaratnya adalah x tidak boleh sama dengan 2 per 3. Nanti kalian bisa cari sendiri dengan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke, kesimpulannya jadi inverse fungsi fx 2x min 1 per 3x adalah min 1 per 3x dikurangi 2. Oke, nggak bisa dipahami ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Untuk soal ini, tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 4x dikurangi 3 per 2x tambah 1 dengan x-nya tidak boleh sama dengan min 1 per 2. Nah, untuk soal yang ada syaratnya, ini tidak perlu kalian terlalu pikirkan. Syaratnya yang perlu kalian cari nanti adalah inverse dari ini saja. Ya, syarat ini kan hanyalah
untuk menunjukkan bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Langkah-langkahnya masih sama ya. Untuk yang pertama, kita misalkan fungsi fx sebagai y dulu. Nah, fungsi fx-nya kan adalah 4x dikurang 3 dibagi 2x tambah 1. Nah, fx-nya diganti dengan y, sehingga jadinya adalah y sama dengan 4x dikurangi 3 dibagi dengan 2x tambah 1. Berikutnya, kita akan berusaha untuk membuat persamaan ini menjadi x sama dengan. Nah, yang pertama harus kalian kalikan penyebutnya yang di kanan ke sebelah kiri. Sehingga jadinya y dikali 2x tambah 1 sama dengan 4x dikurang 3. Nah, ini juga harus dikalikan satu per satu dulu. Y dikali 2x bisa kita tulis 2xy. Y dikali 1 bisa kita tulis plus y sama dengan 4x dikurangi 3. Kemudian langkah berikutnya adalah ketika sudah sampai di sini, kita akan mengumpulkan yang ada x-nya ke sebelah kiri, ya ke sini, yang tidak ada x-nya yaitu yang y saja ini ke sebelah kanan. Nah, coba dipindahkan dulu 2xy berarti dikurangi 4x karena dari plus menjadi min sama dengan min 3 dikurangi y karena dari plus y dipindah ke kanan menjadi min y. Kemudian di sini kita akan mengeluarkan yang sama, bentuk yang sama di kedua bagian ini ya. Karena ada x-nya dan x juga. Kita bisa keluarkan 2xy kalau kita bagi dengan x atau keluarkan x-nya saja, kita ambil x-nya menjadi 2y dan 4x-nya menjadi min 4 sama dengan min 3 dikurangi y. Kemudian agar menjadi bentuk x sama dengan, maka yang sudah dalam kurung ini kita bawa lagi ke sebelah bawah. Ya, sehingga jadinya x sama dengan min 3y min y per 2y dikurang 1. Atau boleh juga kalian menulisnya ini f min 1x karena kita sudah ganti sekarang ya, nanti kita ubah sedikit cara penulisannya. X-nya berubah menjadi f min 1x, sedangkan y-nya berubah menjadi x, sehingga hasilnya adalah inverse dari fungsinya itu adalah f min 1x sama dengan min 3 min x per 2x min 1. Nah, kalau misalkan soalnya saya oke lah, boleh berhenti sampai di sini. Tapi kalau seandainya soalnya berupa pilihan ganda, karena kalian harus mencocokkan dengan pilihan gandanya. Karena ini juga bisa ditukar-tukar posisinya, tapi dengan catatan kalian tidak mengubah bentuknya. Nah, di sini untuk pilihan ganda biasanya x-nya itu ditaruh di depan ya. Jadi bisa kita tulis min x min 3 per 2x min 1. Dengan syarat x-nya tidak boleh sama dengan 1/2. Jadi untuk syarat ya nanti terakhir saja kalian pikirkan syaratnya seperti apa, karena syarat ini bisa berubah ya tergantung dari pecahannya berapa. Oke, kesimpulannya jadi inverse fungsi fx 4x kurang 3 per 2x tambah 1 dengan x-nya tidak boleh sama dengan min 1/2. Inverse-nya adalah min x min 3 per 2x min 1 dengan syarat x-nya tidak boleh sama dengan 1/2. Nah, semoga yang ini bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 8. Nah, di sini ternyata ada yang berpangkat 2. Caranya bagaimana? Caranya sama, hanya kalian harus ingat kalau tadi kan dari kali itu kebalikannya adalah bagi. Kalau bagi kebalikannya kali, kalau plus kebalikannya min. Sedangkan kalau pangkat 2 kebalikannya adalah akar 2. Akar pangkat 2 maksudnya. Langkah-langkahnya masih sama ya. Pertama, misalkan dulu fx-nya sebagai y. Jadinya adalah y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 8. Selanjutnya, kita akan mengubah menjadi bentuk x sama dengan. Yang dipindahkan pertama kali adalah bukan 2x pangkat 2-nya, tapi yang terpisah dari 2x pangkat 2, yaitu kita pindahkan min 8-nya dulu, kita bawa ke sebelah
kiri ya, dari min menjadi plus Y tambah 8 sama dengan 2X pangkat 2. Nah, setelah ini, mana yang harus kita pindahkan sekarang? Yang harus kita pindahkan adalah 2-nya. Ya, 2-nya dulu, karena kita akan menjadikan X-nya sendirian. 2-nya dari kali di sini, kita pindah ke sebelah kiri menjadi bagi Y plus 8 dibagi 2 sama dengan X per pangkat 2. Oke. Yang terakhir, karena di sini masih dalam bentuk pangkat 2, kita akan pindahkan pangkat 2-nya ini ke sebelah kiri. Jadi, nanti kebalikan dari pangkat 2 adalah akar. Y tambah 8 dibagi 2 sama dengan X. Nah, kalian mesti ingat ya, kalau misalkan ketemu bentuk memindahkan akar seperti ini apa? Contohkan di sini dulu. X pangkat 2 sama dengan 4, misalkan begitu. Kalau kita ingin mencari nilai X-nya kan X sama dengan akar 4. Kan begitu ya? Oke, ketika kalian SD atau mungkin baru pertama kali mengenal akar, itu pasti yang ditulis nilai X-nya adalah 2. Karena kalau misalkan 2 kali 2 kan adalah 4 ya. Tapi ada sepasang bilangan lagi yang menghasilkan 4 kalau dikalikan, yaitu adalah min 2 kali min 2. Hasilnya juga 4. Sehingga di sini bukan hanya 2 saja yang menjadi hasilnya, tapi juga min 2. Akar dari 4 itu juga min 2. 2 kali 2 atau min 2 kali min 2. Bukan min 2 kali 2 ya. Antara 2 kali 2 atau min 2 kali min 2. Sehingga untuk bentuk akar, biasanya kalau sudah memindahkan akar, yang kita tulis jawabannya adalah plus minus. Karena ada dua kemungkinan, bisa saja sama-sama positif angkanya atau sama-sama negatif. Oke, ini Bapak hapus dulu karena ada lanjutannya. Semoga yang ini bisa dipahami ya. Bapak hapus dulu karena akan ada lanjutannya. Oke. Oke. Jadi tambahkan plus minus di depan akarnya ini. Kemudian hasil akhirnya X sama dengan, kita balik dulu posisinya ya. Kita balik sama dengan plus minus akar Y tambah 8 dibagi 2. Dengan kita rubah variabelnya. Yang terakhir X-nya menjadi bentuk F-1X dan Y di sebelah kanan menjadi huruf X ditambah 8 akar plus minus akar X tambah 8 per 2. Jadi inverse-nya demikian ya. Untuk 2X kuadrat min 8 inverse-nya adalah plus minus akar X tambah 8 dibagi 2. Oke, semoga bisa dipahami ya. Mungkin ini ada beberapa contoh lagi. Satu lagi ya. Diketahui nilai dari F-1X sama dengan 3X min 1. Nah, di sini yang diketahui malah inverse-nya ya. Nilai dari F4 adalah, nah, ini yang diketahui inverse, tapi yang diminta F4 bukan F inverse 4. Jadi kita harus mencari F-nya dulu. Bagaimana caranya? Nah, perlu kalian ingat bahwa jika suatu hasil inverse atau yang berpangkat min 1 kita inversekan lagi atau ikuti langkah-langkah mencari inverse lagi, maka akan ketemu fungsinya yang semula. Tuh. Jadi kalau kalian diberikan di soal F-1, gimana caranya mencari F-nya saja, mencari Fx-nya saja, maka kalian harus inverse lagi sekali. Atau yang 3x min 1 ini ikuti saja langkah-langkah mencari inverse, nanti ketemu Fx-nya. Kita coba ya. Nah, misalkan fungsi f min 1x-nya sebagai y dulu, sehingga jadinya y sama dengan 3x min 1. Kemudian, pindahkan yang bisa dipindahkan agar menjadi bentuk x sama dengan. Berarti pindahkan min 1-nya dulu ke sebelah kiri, jadi dari min menjadi plus. Y plus 1 sama dengan 3x. Terakhir, pindahkan 3-nya ke bawah jadinya. Karena di sini kali, kalau pindah ke bawah jadi bagi.
Y plus 1 per 3 sama dengan X. Kalau kita tukar posisi penulisannya, X sama dengan Y tambah 1 per 3. Kemudian, kita akan ganti variabel X-nya dengan Fx dan variabel Y-nya dengan X. Jadinya Fx sama dengan X tambah 1 per 3. Nah, ini kan sudah ketemu Fx ya. Tinggal kita cari F4-nya. F4 sama dengan, karena X-nya diganti dengan 4 ya, maka X di sini juga ganti dengan 4. Jadinya 4 tambah 1 per 3, berarti F4-nya sama dengan 5 per 3. Oke, kalau kurang jelas mungkin boleh ditanyakan lagi ya. Jadi nilai F4-nya adalah 5 per 3. Oke, semoga bisa dipahami yang bagian ini. Kita lanjutkan lagi. Ini kalian sudah ketemu sifat ya. Terakhir nih, sifat. Jadi kalau suatu fungsi inverse kita inverskan lagi, maka akan ketemu fungsi semula. Lanjut ke pembahasan berikutnya sedikit lagi ya, agar videonya nanti tidak terlalu panjang. Ini bahasan terakhir yaitu inverse suatu fungsi komposisi. Masih ingat ya dengan komposisi fungsi ya? Nah, tapi diminta sekarang adalah inverse suatu fungsi komposisi. Dengan kata lain, kalian cari dulu fungsi komposisinya, baru kita cari inverse-nya. Langsung saja ke contoh. Diketahui nilai dari fx sama dengan 3x tambah 1 dan gx sama dengan 2x min 5. Rumus FOG min 1x adalah, artinya yang diminta adalah inverse dari FOG. Karena FOG min 1. FOG pangkat min 1. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kalian cari FOG-nya dulu. Baru nanti hasil itu diinverskan. Jadi langkah-langkahnya sama, cuma ada tambahan mencari FOG di sini. Oke, kita cari FOG-nya dulu. Ini masih cara pertama, nanti ada dua cara ya. FOGX itu adalah FGX. Dengan kata lain, fungsi yang sebelah kanan masuk ke kiri, artinya fungsi G dimasukkan ke fungsi F. Nah, fungsi F tadi, kalian lihat fungsi yang paling luar. Fungsi yang lebih di luar kan adalah F-nya sekarang kalau mengikuti rumus. Maka fungsi yang paling luar itu adalah 3x tambah 1. Karena x-nya diganti dengan gx, maka jadinya 3gx tambah 1. Ini kan awalnya 3x ya. Awalnya 3x nih, awalnya 3x. Jadinya adalah 3gx, karena x-nya akan kita ubah menjadi gx, ditambah 1-nya tetap di luar. Berarti 3 kali 2x min 5 ditambah 1. Tinggal dikalikan saja, 3 kali 2 adalah 6x min 15 tambah 1. Sehingga hasilnya adalah 6x min 14. Sekarang baru cari inverse-nya. Inverse-nya yaitu adalah, kan FOGX-nya adalah 6x min 14. Untuk inverse-nya ikuti langkah-langkah inverse. Ubah FOG-nya menjadi Y, yang sebelah kiri ini menjadi Y, sama dengan 6x min 14. Sekarang pindah-pindahkan agar mendapat bentuk X sama dengan. Berarti 14-nya harus pindah ke kiri. Dari min menjadi plus. Y plus 14 sama dengan 6x. Nah, Y plus 14 dibagi 6 sama dengan X. Karena di sini 6-nya posisinya adalah kali. Dibawa ke kiri menjadi bagi. Lanjut. Pindah posisi saja. Bacanya dari kanan ke kiri sekarang. X sama dengan Y plus 14 per 6. Jadi di sini tidak ada perubahan tanda ya, karena cuma seperti menukar saja. Berarti hasilnya akan menjadi FOG min 1 ya, karena di sini kan diketahui pertamanya FOG dan diminta inverse FOG. Berarti X-nya ganti FOG min 1 dan Y-nya di sini menjadi X. Ketemu dah hasilnya. Jadi nilai FOG min 1X adalah X plus 14 per 6. Di sini tidak ada syarat ya, karena bentuk penyebutnya atau yang pembagi di bawahnya ini tidak ada X-nya. Kalau ada X-nya baru ada syaratnya. Oke, itu cara pertama.
Ini cara yang kedua, mungkin bisa kalian perhatikan dulu ya. Bapak berikan rumusnya saja cara yang kedua. Untuk mencari FOG-1, itu kalian bisa cari dengan F-1O G-1X. Nah, apa maksudnya ini? Ini adalah sifat kedua. Coba perhatikan layar yang sebelah kanan. FOG-1X itu bisa dicari dengan F-1OG-1X. Atau dengan kata lain, kalian cari inverse G-nya dulu, cari inverse F-nya, baru dari masing-masing inverse itu saling dimasukkan. Inverse G dimasukkan ke inverse F, boleh. Tetapi di sini Bapak tidak menuntut kalian harus pakai cara 2, cara 1, atau kalau ketemu cara yang berbeda dengan penjelasan Bapak tetapi menemukan hasil yang benar, silahkan digunakan. Ya, Bapak hanya menjelaskan beberapa cara yang umum digunakan. Kalau kalian mungkin ketemu dengan cara yang berbeda dan kalian rasa itu benar, silahkan gunakan cara tersebut. Atau boleh juga kalian tanyakan dulu ke Bapak, Pak, apakah ini boleh seperti ini atau tidak? Silahkan, kita saling berdiskusi ya. Mungkin kalian menemukan cara yang lebih cepat dari Bapak, bisa digunakan. Oke? Nah, demikian dulu untuk videonya ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih sudah menyimak video dari Bapak. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Dan semoga kalian selalu semangat belajar ya. Sekali lagi Pak ucapkan terima kasih sudah mengikuti dan menonton video dari Bapak. Pak tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.